Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Insight, inspirasi, edukasi, dan teladan tokoh pada kitab Hilyatul Aulia. Selamat siang, bertemu kembali dengan kami pada pengajian kitab Hilyatul Aulia yang kami kemas dengan tajuk Insight, inspirasi, edukasi, dan teladan kitab Hilyatul Aulia. Sahabat, pada siang hari ini kita akan mengangkat kisah atau biografi dan teladan sahabat Abdullah Dzulbijadaini. Barangkali namanya tidak sepopuler Khulafaur Rasyidin atau tak sepopuler nama-nama As-Sabiqunal Awwalun yang lainnya seperti Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Mas'ud, Asim bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, atau Abi Ubadah bin Jarrah. Ini karena memang jarang diungkap di beberapa referensi, dan juga barangkali beberapa asatid, para kiai juga jarang mengupas riwayat Abdullah Dzulbijadain. Sahabat, perlu diketahui bahwa sahabat Abdullah Dzulbijadain ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menjauhi duniawi. Kemudian sahabat ini juga yang merindukan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tolong doakan saya kira-kira bisa gugur, bisa tewas pada saat pertempuran." Tapi Rasul akhirnya menjawab, "Saya doakan, tapi kamu tidak akan gugur pada saat peperangan. Boleh jadi kamu nanti akan meninggal dunia karena sakit demam misalnya," kata Rasul. Ternyata memang pada kenyataannya Abdullah Dzulbijadain ini tidak wafat, tidak gugur pada saat peperangan, tapi demam. Dan Abdullah Dzulbijadain ini termasuk salah satu sahabat yang sahabat-sahabat lainnya iri terhadap Abdullah Dzulbijadain karena beliau wafat itu yang memasukkan ke liang lahatnya langsung Rasulullah SAW, dan mengulurkan jenazahnya itu dua sahabat Rasul yang termasuk Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sahabat, perlu diketahui bahwa Abdullah Dzulbijadain ini beliau tinggal di daerah Muzaniyah, yang daerah Madinah tapi jauh dari Nabawi, dari Madinahnya. Sejak kecil Abdullah Dzulbijadain ini nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ini namanya sama dengan Abu Lahab, sahabat. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jangan salah, sahabat. Abu Lahab dengan Abu Jahal itu beda. Dulu saya waktu kecil ngaji sama Ustadz, kadang-kadang mau nanya juga ngemalu, ternyata Abu Jahal dengan Abu Lahab itu kan beda. Yang pamannya Nabi Muhammad itu Abu Lahab karena nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, sedangkan Abu Jahal nama aslinya Umar bin Hisham. Rasulullah pernah berdoa mudah-mudahan nanti akan masuk Islam salah satu dari dua Umar, ya, maka kemungkinannya Umar bin Hisham Abu Jahal dan Umar bin Khattab, dan kenyataannya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Kembali lagi, sahabat, bahwa nama asli, nama kecil Abdullah Dzulbijadain adalah Abdul Uzza. Dia anak yatim, bapaknya meninggal dunia, kemudian diasuh oleh ibunya, dan ibunya juga yang tidak mampu, karena dulu bapaknya juga, suaminya juga tidak mampu. Akhirnya Abdullah Dzulbijadain ini diasuh oleh pamannya yang tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau berikrar di depan Rasulullah SAW. Sahabat, Abdullah Dzulbijadain dalam hati itu sudah tertarik dengan Islam. Kapan waktunya dia itu akan menghadap Rasulullah untuk berikrar syahadat untuk memeluk agama Islam, tapi larangan itu datang sangat keras dari pamannya. Sampai suatu ketika dia mendengar bahwa Rasulullah sudah pulang dari peperangan, kemudian sampai di Madinah, akhirnya dia putuskan untuk menghadap pamannya itu.
menghadap pamannya untuk apa? Untuk mencoba menyampaikan kehendak hatinya untuk memeluk agama Islam menghadap Rasulullah di Madinah. Akhirnya sahabat dengan keberaniannya memberanikan diri, Abdullah Dzulbijadain ini menghadap pamannya bahwa pamanda, saya tahu paman ini tidak mau masuk ke agama Muhammad. Oleh karena itu izinkanlah saya mau menghadap sendiri dan akan berikrar di hadapannya untuk memeluk agama Islam, masuk ke agamanya Muhammad. Mendengar itu akhirnya pamannya marahnya bukan main, sampai-sampai akhirnya kata pamannya, silakan kamu boleh ke sana mengikuti Muhammad, tapi ada syaratnya, apa yang telah aku berikan kepadamu sini dikembalikan, dan termasuk pakaian yang ada pada kamu itu harus dikembalikan saat ini juga. Akhirnya siap paman, saya lebih baik mengikuti Muhammad, mengikuti ajaran Muhammad daripada berhala-berhala yang merupakan ideologi ajaran nenek moyang kita. Akhirnya dilucuti. Ini kisah ini ada versi yang lain itu Abdullah Dzulbijadain ini sudah keluar rumah, kemudian pamannya ini menyuruh orang suruhannya untuk melucutinya, sehingga dilucuti di jalan sampai telanjang, dan akhirnya pulang ke rumah ibunya, dan di sana tidak mau makan, tidak mau minum selama beberapa hari, sampai ibunya tuh ke pamannya yang masih adiknya menyampaikan, tapi pamannya tetap kekeh bahwa tidak akan memberikan apa-apa terhadap Abdullah Dzulbijadain karena telah bermaksud meninggalkan agama leluhurnya. Akhirnya ibunya ini ngambil kain yang hanya satu-satunya milik mereka. Kainnya itu yang kotak-kotak yang agak besar dan kemudian teksturnya juga kasar. Kain itu akhirnya digunting jadi dua oleh ibunya itu, yang satu untuk baju, yang satunya untuk sekedar diikatkan di bagian bawah. Nah, sejak itulah kemudian inilah latar belakang Abdul Uzza ini dijuluki Dzulbijadain, artinya seorang pemilik dua kain kasar, kain yang atas dan kain yang bawah. Dan ini julukan ini dari Rasulullah SAW. Sahabat hadanallahu wa iyyakum. Akhirnya nanti sahabat akan saya bacakan asarus sahabah atau hadis ini. Hadis ini bagaimana ketika wafatnya Abdullah Dzulbijadain ini. Akhirnya itu berhari-hari mengarungi padang pasir, padang Sahara. Akhirnya sampailah ke Madinah dan langsung sampai di Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah langsung menyambangi Abdullah Dzulbijadain. Tanya sama sahabat, siapa dia? Dia ternyata Abdul Uzza yang datang dari seberang Madinah. Ketika ditanya oleh Rasul, berbicara, bercakap-cakap, ketika melihat pakaian seperti itu, dan Abdullah Dzulbijadain juga bercerita ini dari ibunya. Akhirnya sejak saat itulah kemudian Abdul Uzza dipanggil dan dijuluki oleh Rasulullah Abdullah Dzulbijadain, artinya hamba Allah yang memiliki dua kain kasar. Sahabat hadanallahu wa iyyakum. Setelah itu Abdullah Dzulbijadain itu tinggal di serambi Masjid Nabawi. Ada sekelompok orang-orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi ini, namanya Ahlus Sufa. Nah, Ahlus Sufa ini kelompok orang-orang muhajirin. Jadi ketika orang-orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah itu, karena jumlahnya banyak, tidak semuanya ditampung di warga-warga sahabat Ansor. Boleh jadi karena rumahnya tidak ada lagi atau tidak tersedia, atau sebagian juga kan karena di Madinah itu
sebagian belum semuanya memeluk agama Islam. Ada bangsa Yahudi dan suku-suku yang lainnya yang belum menerima orang-orang muhajirin. Jadi sebagiannya itu akhirnya tinggal di serambi Masjid Nabawi ini yang disebutnya ahli sufa. Nah, ahli sufa ini orang-orang yang sangat sederhana kehidupannya karena memang serba kekurangan. Kadang-kadang Abu Bakar itu mengirimkan makanan untuk 3 orang, Nabi kadang-kadang ambil untuk 10 orang, kadang 2 orang, besoknya untuk 3 orang, dan sahabat-sahabat yang lain yang kaya raya, yang mampu juga memberi untuk ahli sufa. Jumlahnya menurut muallif kitab ini Abu Nu'aim al-Asfihani itu jumlahnya sekitar 70, dan menurut At-Tabari diantara itu sampai 400 jumlahnya. Tapi kebanyakan menyebut bahwa ahli sufa itu jumlahnya 70 sampai 80 orang. Nah, akhirnya disinilah tinggal Abdullah Dzul Bijadain ini dengan teman-teman ahli sufa yang lainnya. Di sini ahli sufa ini seperti madrasah atau universitas awal, karena di situ kemudian mereka belajar Quran, belajar pendalaman tentang Islam itu seperti apa. Mereka ahli sufa, ahli tasawuf, yang justru dari situ akhirnya muncul ahli hadis. Di antaranya ada Abi Hurairah juga berasal dari ahli sufa. Kemudian Hudzaifah ibnu Yaman, Abu Hurairah dan Hudzaifah ibnu Yaman ini termasuk sahabat Rasulullah SAW dari ahli sufa yang banyak meriwayatkan hadis. Subhanallah, sahabat, ini dari orang-orang yang sangat lemah, sangat tidak mampu, ahli sufa ini justru bermunculan ahli hadis. Dan ahli sufa ini sampai zaman Abu Bakar, kemudian zaman Umar bin Khattab, ahli sufa itu tidak ada, karena atas perintah Umar bin Khattab akhirnya ahli sufa itu dalam tanda petik dibubarkan, dan ahli sufanya ini dikirim ke beberapa negara untuk mengajarkan dan mendalamkan Islam di beberapa wilayah dan beberapa negara. Sahabat adhaniyallahu wa iyyakum, dan ini karena Abdullah Dzul Bijadain ini makanya tidak banyak disentuh dan tidak banyak diangkat oleh beberapa juru dakwah, oleh kiai asatid, karena memang asarnya juga sedikit. Oleh karena itu pada terakhir ini closing, sahabat-sahabat, akan kami sampaikan sebuah hadis yang menceritakan bagaimana wafatnya Abdullah Dzul Bijadain. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Habib bin Hasan anna Abdullah bin Mas'ud kana ana sapa Abdullah bin Mas'ud iku yuhaddisu nyeritakan. Kala ngantika sapa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menceritakan seperti ini. Kumtu tangi sapa isun min jaufil laili ing dalam tengah wengi, wa analan hale utawi isun ma Rasulullah satana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ing dalam perangan Tabuk. Dalam suatu perang Tabuk dalam suatu mukim malam di kemah-kemahnya, Abdullah bin Mas'ud itu keluar karena merasa lapar, ingin menganjal sesuatu. Akhirnya tiba-tiba qala ngantika sapa Ibnu Mas'ud, faro itu maka ningali sapa isun syu'latan ing percikan api, obor semacam obor lah, min narin saking geni fi nahiyatil askari, saking penjajahannya, saking pinggire pasukan. Dari pojok pasukan kok Abdullah bin Mas'ud seperti melihat pelita obor gitu. Akhirnya qala ngantika sapa Ibnu Mas'ud fattaba tuha, mangka meloni sapa isun ing syu'lah, angzuru lan ningali sapa isun ilaha mari syu'lah. Ketika dilihat, kata Abdullah bin Mas'ud, faida maka indal menalikane nadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar, saya, kata Abdullah bin Mas'ud, melihat 3 orang, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Wa idzan, dan tiba-tiba Abdullah Dzul Bijadain, dan ternyata Abdullah Dzul Bijadain al-Muzaniyu qad mata, teman-teman mati sapa Abdullah Dzul Bijadain. Wah, ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, ternyata yang
beliau bertiga itu sedang ngurus jenazahnya Abdullah bin Bijadain. Faidahum qad hafaru, teman-teman ngeduk luat lahu kadue Dzul Bijadain wa Rasulullahi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khufratihi ing dalam luat wa Abu Bakrin lan Abu Bakar wa Umar iku yudliyanihi nguluraken menurunkan jasadnya Abdullah Bijadaini. Falamma hayya'ahu, maka indal nalikane nyiapaken nyawisaken lisiki maring jasadnya qala. Nah, inilah diantaranya yang membuat para sahabat yang lain iri. Kenapa iri? Ternyata meninggalnya itu tidak tanggung-tanggung, yang ngurus 2 orang Khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar, kemudian yang menerima di liang lahatnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sehingga kemudian Nabi Muhammad berdoa, Allahumma inni qad amsaitu anhu radiyan fardu anhu. Allahumma du pangeran kala ini student sini ku qad amsaitu mancing sore sapa sun anhu. Saking sahabat Dzul Bijadaini radiyan halai ridho fardo, maka ngeridhoi panjenengan Allah anhu ing Dzul Bijadaini. Kata Rasul, ya Allah, saya ridho pada sore harinya, artinya dia ridho bersahabat, ridho dengan Dzul Bijadain, dan maka ridhoilah, terimalah dia di sisimu pada hari ini. Kala ngantika sapa Ibnu Mas'ud yaqulu, ngantika sapa Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, laitani kuntu sahibal khufrati, laitani menawa nama isun iku kuntu ana sapa isun iku sahibal khufrati, kang dadi sahibal khufrati kang beluat. Artinya sehingga melihat fenomena seperti itu di depan, bahwa Abdullah bin Bijadain ini wafatnya itu diurus oleh 3 orang, langsung satunya Rasulullah yang berada di liang lahatnya, dan yang mengurus dari atasnya itu Abu Bakar dan Umar, sampai bergumam Abdullah bin Mas'ud, seandainya saya yang jadi jenazahnya, betapa indahnya saya mengakhiri hidupnya. Demikian kurang lebih komentar Abdullah bin Mas'ud. Sahabat, termasuk ini Abdullah bin Bijadain ya minta kepada Rasulullah, doakan saya kira-kira ikut gugur nanti perang Tabuk ini. Ternyata Rasul menceritakan bahwa Anda tidak akan gugur, dan insya Allah kalaupun matinya nanti, Anda ini matinya tidak gugur, misalkan kena penyakit demam, kata Rasul, Anda termasuk syahid. Subhanallah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perang Tabuk ini kan salah satu perang yang tidak jadi konfrontasi, tidak jadi perang, karena kaum kafir ini merasa gentar dulu sehingga mengurungkan niatnya. Dan justru di malam itulah kemudian Abdullah bin Bijadain ini meninggal, dan meninggalnya bukan karena pertempuran tapi karena sakit demam, dan diurus langsung oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa menginspirasi, meneladani perjuangan, ghiro, cita-cita, semangat para sahabat Rasul yang luar biasa ini. Sehingga kita dicap jadi di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berpahala syahid seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu kembali pada episode 12 besok sahabat-sahabat. Insyaallah besok kami akan mengulas sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana kisahnya? Ditunggu pada insight besok pukul 14. Dan jangan lupa bahagia. Allahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.